Harga Bitcoin turun drastis, Cryptosias. Pertanyaannya, apakah ini waktunya untuk menjual Bitcoin kalian? Bitcoin berada dalam tren yang luar biasa baru-baru ini mencapai titik tertinggi baru sepanjang masa alias ETH all-time high. Namun sejak itu harga Bitcoin telah turun kembali ke $63.000 dalam beberapa hari terakhir. Kenapa? Ayo kita semua cepat merapat karena kita akan melihat beberapa kemungkinan mengenai pergerakan harga baru-baru ini dan apa yang akan terjadi dalam waktu dekat untuk Bitcoin. Semua mata tertuju pada Bitcoin ETF yang baru-baru ini diluncurkan karena mereka memperkenalkan cara baru bagi investor institusi untuk mendapatkan akses ke Bitcoin. Dengan itu banyak aliran uang masuk dari channel baru ini. Tapi kita mungkin punya kabar baik dan juga kabar buruk dari ETF. Pertama, kabar baiknya. Beberapa minggu terakhir perdagangan Bitcoin ETF telah melihat sejumlah besar aliran uang ke Bitcoin dengan IBIT dan FBTC, dua Bitcoin ETF dari BlackRock dan Fidelity melihat masukan bersih sebesar $18 miliar ke Bitcoin sejak 29 Februari. Di berbagai ETF, $57 miliar telah mengalir ke Bitcoin sejak peluncuran ETF, menyebabkan Bitcoin naik dari harga $46.000 menjadi $64.000 pada saat penulisan. Dan sekarang kabar buruknya, Cryptosias. GBTC, ETF dari Grayscale, telah mengalami arus keluar sebesar $12 miliar selama beberapa minggu terakhir, mengurangi momentum pasar bullish Bitcoin. ETF Grayscale adalah situasi yang unik, dengan produk mereka diluncurkan beberapa tahun yang lalu. Ini adalah pertama kalinya investor dapat menjual Bitcoin mereka dengan harga pasar. Banyak dari investor ini yang mendapatkan keuntungan besar dan sekarang mengambil sejumlah keuntungan. Dan mereka sudah banyak menjualnya. Dalam 2 minggu terakhir, Grayscale telah menjual rata-rata $270 juta dalam Bitcoin per hari. Grayscale masih menyimpan sekitar $26 miliar dalam Bitcoin dan kemungkinan besar investornya akan terus menjualnya. Dan pada tanggal 18 Maret, di saat IBIT melihat arus masuk sebesar $451 juta, sementara GBTC melihat arus keluar sebesar $642 juta yang menyebabkan tekanan jual Bitcoin sebesar $154 juta. Ini adalah pertama kalinya sejak 1 Maret terjadi arus negatif dari ETF dan berpotensi menjadi alasan mengapa Bitcoin merosot di hari Senin. Bahkan dengan Bitcoin mencapai titik tertinggi baru sepanjang masa alias all-time high, pada tanggal 14 Maret pasar terlihat sangat tidak pasti. Namun jangan pesimistik dulu, Cryptosias. Mungkin kabar baik akan segera datang dengan Bitcoin halving yang sudah lama ditunggu-tunggu dijadwalkan pada tanggal 20 April. Hal ini akan mengurangi pasokan baru Bitcoin ke pasar dan ini berpotensi mendorong harga sekali lagi. Dan karena Grayscale dengan cepat kehabisan Bitcoin untuk dijual, dampak negatif terhadap pasar ini mungkin akan berakhir dalam beberapa bulan ke depan. Dengan penurunan Bitcoin baru-baru ini, para pedagang mulai bertanya-tanya, apakah pasar bullish telah berakhir? Bagaimana menurut Cryptosias? Di setiap pasar bullish sebelumnya, Bitcoin mengalami volatilitas yang sangat besar dengan harganya naik dan turun tajam. Jadi meskipun mustahil untuk memprediksi apakah Bitcoin masih berada dalam pasar bullish, pergerakan pasar seperti ini adalah hal yang normal, Cryptosias. Tidak perlu panik dulu kalau kita melihat data antara tahun 2018 dan 2021, rata-rata Bitcoin akan turun 20% sebelum pulih ke tingkat harga sebelumnya. Satu dam bahkan membuat Bitcoin turun hingga 60% sebelum pulih. Dan dengan Bitcoin all-time high sebesar $73.000 dan harga pasar saat ini sebesar $64.000, ini hanyalah penurunan sebesar 14%. Bagaimana pendapat Cryptosias tentang kondisi pasar kripto saat ini? Apakah kalian masih berpikir kita berada dalam pasar bullish? Apakah kalian sudah mulai menjual Bitcoin atau beberapa token kalian? Atau Cryptosias sedang bersiap untuk nyerok dan bahkan mempersiapkan diri untuk membeli lagi? Tulis pendapat kalian di kolom komen dan ayo bergabung dengan Cryptosias lainnya di Telegram untuk ikut berdiskusi tentang kondisi pasar saat ini. Ingat kalau ini bukanlah nasihat keuangan, ingat untuk selalu melakukan riset kalian masing-masing dan jangan lupa untuk subscribe di channel kita untuk mempelajari ekosistem blockchain dan pasar kripto bersama kita di Crypto Discover. GM Cryptosias.